Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asep Husna Mubarok, dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka yang sekarang sedang menempuh pendidikan pada semester ke-8. Dan untuk hari ini ataupun pada video ini saya akan memberikan ataupun membawakan sebuah tugas mata kuliah, salah satu mata kuliah yang ada di UT, yaitu mata kuliah berbicara. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya kedatangan tamu ataupun narasumber sama juga dari UT dan merupakan junior saya, kalau dibilang junior, tapi kalau dapat dikatakan beliau lebih sukses daripada saya. Bersama Pak Angga. Ya. Selamat siang Pak Angga. Selamat siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Angga? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Ya. Oke, Pak Angga asalnya dari mana? Dari tinggalnya? Karangunggal. Asli Karangunggal. Ya. Alhamdulillah. Untuk Pak Angga sendiri ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh. Saya mungkin seputar kehidupan Pak Angga lah, terlebih untuk mengajarnya, untuk kuliahnya dan segala macamnya. Ya. Bisa kan meluangkan waktu? Oke. Untuk Pak Angga sendiri sekarang mengajar di mana? Di SDN 4 Karangunggal. SDN Negeri 4 Karangunggal, ya. Alhamdulillah. Bisa mengajar di SD negeri ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Hampir 8 bulan sekarang. Oh, sudah 8 bulan ya. Dan kebetulan juga kan kalau di UT yang namanya PGSD ataupun pendidikan kan itu harus mengajar ya di UT. Ya, seperti itu. Untuk Pak Angga sendiri ngajarnya sekarang di kelas berapa? Di kelas 4. Di kelas 4. Ya. Oh, SD Karang 4, kelas 4 juga ya. Fokus di kelas 4 atau ada lagi? Ada lagi olahraga. Ya, setiap olahraga ada. Oh ya, berarti selain daripada kelas 4, Pak Angga juga mengajar di olahraga juga, hebat sekali ya. Untuk kuliah sendiri, Pak Angga apakah tidak sibuk itu dengan keseharian di sekolah? Lalu setelah pulang dari sekolah langsung mengerjakan tugas mungkin ya, karena sekarang sesi tuton itu sudah masuk ke sesi 5 ya. Tugas 2 juga ya. Bagaimana untuk mengatur dari segi belajar dan juga sekolahnya? Ya, mungkin untuk sekarang belum ada kesibukan gitu ya. Ya. Jadi nyantai lah. Oh, nyantai ya. Gitu. Jadi ada waktu gitu buat tugas-tugas, buat mengajar gitu. Jadi misalnya ada selang waktu itu. Kalau menurut Pak Angga sendiri, kenapa gitu lebih memilih UT daripada universitas? Padahal kan di sini ada Universitas Siliwangi, ada Universitas Perjuangan juga yang lumayan lah, tidak terlalu jauh dari sini. Kenapa lebih memilih UT? Ini berawal dari iseng lah. Iseng. Berawal dari iseng, mikir-mikir mau gimana nih sekarang, mau kuliah di mana nih. Ya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir, kalau kuliah yang lain kan harus kemana. Tapi kan kalau misalkan di UTM kan bisa sambil kerja gitu, bisa sambil mencari pengalaman, mencari wawasan baru lah gitu. Kalau misalkan di kuliah di UT, gitu. Kan bisa online, bisa daring juga gitu kan. Kalau misalkan di UT, kalau misalkan di kuliah lain kan pasti offline terus gitu, pasti ke kampus gak ada waktu untuk kerja gitu. Kalau di UT alhamdulillah kan bisa sambil kerja, kuliah bisa sambil kerja gitu. Ya, salah satu keuntungan juga ya kuliah di UT. Jadi Pak Angga lebih memilih UT karena alasan yang pertama bisa sambil mengajar, bisa sambil kerja juga, yang lain tidak terlalu sibuk dengan kegiatan perkuliahan ya. Jadi Pak Angga lebih cocoknya dengan UT mungkin ya. Alhamdulillah. Itu yang Pak Angga rasakan sekarang ya. Bagaimana di sela-sela kesibukan tugasnya, apakah membuat misalkan sekolah terabaikan atau justru malah ketika masuk sekolah mendorong untuk mengerjakan tugas atau semacam itu? Kalau misalkan itu yang terpenting mengajar dulu gitu. Mengajar dulu, beres tugas beresin gitu kalau saya gitu. Kalau misalkan tugas dari sekolah udah beres, baru kita nyumpetin tugas.
gitu. Mm-mm. Pak Angga itu ambil PGSD berarti ya? Iya, PGSD. Berapa lama ngambilnya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Berarti kalau sekarang 2000 berapa sekarang 2022, mungkin lulusnya 3 tahun setengah, berarti 2025 ya? Ya, 2025 target lulus ya. ya. IPK targetnya berapa di UT? Berapa ya? Gimana, harus jalani aja lah. Jalani aja ya. Tapi alhamdulillah kalau bisa kuliah di UT lalu sudah mengajar di SD itu sebuah keuntungan Ya. menurut saya. Di samping kita bisa sambil kerja, bisa sambil punya ijazah juga, ilmunya juga yang paling utama ya. Gitu. Kepikiran nggak untuk mengajak orang lain untuk kuliah di UT juga? Pasti. Pasti ya. Soalnya kan biar ini kan UT negeri juga. Ya, negeri ya. Negeri, terus standar nasional. Hmm. Malahan kan mahasiswa terbanyak Ya. di UT. Kan di sini kebanyakannya itu kuliah yang lain gitu ya. Kalau di sini ya kalau misalkan di UT kan bisa bareng-bareng sama yang lain. Iya. Sukses tuh gak nentuin gitu. Penting kita ada niat Ada niatnya. Iya. mau kuliah di mana juga. Gitu. Gitu ya. Lalu untuk segi biaya sendiri nih, masalah biaya di UT, beda nggak menurut Pak Angga sendiri misalkan dengan teman-teman yang lain yang kuliahnya di luar dari segi biayanya? Beda banget. Kalau misalkan di kuliahan yang negeri di daerah-daerah yang lain itu lebih mahal. Lebih mahal. Minimal kan 5 juta kalau masuk. Minimal. Di UT kan lebih murah gitu. Iya. Lebih setengah dari itu gitu. Oh, setengah daripada itu ya. Jadi lebih murah, terjangkau juga, Ya, tidak terlalu sibuk dengan tugas yang lain, bisa sambil bekerja juga. Jadi kalau dipikir-pikir UT itu lebih apa ya, lebih istilahnya fleksibel juga, lebih menguntungkan juga bagi kita ya sebagai mahasiswa. Benar juga. Semester pertama ya sekarang. Semester pertama. Ada teman yang lain mungkin Ada. di UT? Berapa orang angkatan Pak Angga? Tiga kalau nggak salah. Kalau di daerah sini. Nah, daerah sini ada 3 orang ya. Yang masuk yang dulu pernah bareng gitu di SMA, sekarang bareng di UT juga. Gak sengaja gitu. Gak sengaja. Ketemu di Zoom. Ketemu di Zoom ya? Iya. Oh. Kayak Jadi kenal. awal mulanya di Iya, Zoom. Di Zoom. Kayak kenal tuh namanya. Heeh. Kayak kenal. Oh itu kayak temen waktu SMP gitu. Oh gitu ya. Chat langsung bisa. Oh, ternyata benar. Benar. Iya. Mulai dari itu. Sama juga PGSD. Yes. Kalau untuk peluang sendiri PGSD, kenapa Pak Angga lebih memilih PGSD? Padahal di UT kan ada PGSM, ada juga sarjana ekonomi, sarjana hukum juga ada, guru juga ada matematika, biologi, fisika, kimia, semua banyak. Kenapa lebih memilih PGSD? Nah, karena menurut saya lebih terjangkau. Terus saya cita-cita ya, jadi cita-cita. Saya kan pengen jadi tentara. Ya. Cuman ada kendala, ada kelainan yang lain. Tapi kalau saya udah jadi tentara, saya bisa jadi guru, maupun jadi guru apapun. Terus kalau misalkan PGSD, menurut saya kedepannya banyak orang yang pensiun, Ya. yang pindah dari sekolah, yang PNS, pasti SK-nya pada pindah-pindah. Iya. Terus keingat dari pepatah guru di sini. Dulu saya alumni di sini. Oh, alumni dari sini Ya, ya, alumni dari pantesan sini. ya. Bisa mengabdi juga ya di sini sekarang. Alhamdulillah gitu. Jadi pepatah dari guru-guru yang udah meninggal almarhum. Jadi ini sekolah bagus, ini sekolah negeri. Ya. Tapi kenapa gurunya dari daerah lain? Enggak dari daerah sini. Ya. Tuan rumahnya mana? Saya keinget. Ya, kalau enggak sama kita siapa lagi? Saya gitu. Berawalnya dari iseng lah. Awal mulanya ya. Oke, Pak Angga, cukup sekian mungkin untuk wawancara hari ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya bagi saya. Sukses selalu buat Pak Angga. Mudah-mudahan sekarang semester pertama, kedepannya mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan IPK-nya cum laude lah kalau istilah di kuliahan. Mudah-mudahannya wisudanya tepat waktu juga dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari Pak Angga menjadi guru
SD, kemudian menjadi PNS, mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan bisa membahagiakan kedua orang tua juga, bisa membalas budi kedua orang tua juga, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Angga, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Ya, para mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kegiatan tugas 2 hari ini. Dari saya Saiful Mubarok selaku pewawancara, mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.